Nah dia berkerekat, anaknya saat berkerekat dianggap belum dapat hidayah. Nah padahal kita hidayahnya, kita ajalah sampai di mana ikhtiar kita. Kita katakan tidak dapat hidayah sampai mana ada ikhtiar kita. Nah maka jemaah sekalian, kerisauan Nabi itu harus ada sama kita. Maka ketiga sunnah itu bila kita jalankan, insya Allah di akhirat kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai ceramah saya ini, saya minta maaf dulu kepada tuan-tuan, pertama tuan guru, wakil-wakil muslim, senior-senior kami, ya yang lebih tua, yang lebih banyak ilmu. Kami ini hari ini berbicara karena diperintah guru, bukan karena lebih hebat, bukan karena lebih besar, bukan karena lebih tinggi, bukan, tapi karena disuruh guru. Jadi nanti kalau kami bicara dalam hal ihwal penyampaian kami ada yang kurang tepat, mohon nanti jumpa dengan kami. Hal-hal yang salah daripada keterusan salahnya kami haraplah untuk diperbaiki oleh guru-guru kita yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah suluk 3 hari. Nah, 3 hari 3 malam tadi sudah lapor kaji perdana. Ada yang naik, ada yang tetap. Alhamdulillah, itu hanya bahagian dari proses saja. Luruskan niat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kadang-kadang kita jamaah sekalian dalam bersuluk ini munajat yang ke-9 itu, kaifiat yang ke-9 itu sering tinggal. Sehingga sedikit masalah merajuk. Semua kita lagi suluk nih, hati kita ini lagi berjuang nih. Berjuang melawan hawa nafsu. Nah, kita ini sedang jihad, sadar atau tidak sadar kita di jihad. Allah Rasulullah waktu perang Badar wajahnya min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nah ya sahabat, apa itu jihad yang lebih besar daripada perang Badar? Ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kita punya senjata, zikir, kita punya guru, kita punya rabitah. Tapi jangan main-main, jemaah. Setan di dalam itu bukan main kerjanya. Nggak ada setan yang di dalam diri manusia itu yang senang. Kita hidup zikir Allah, Allah, Allah. Setan yang sudah lama hidup dengan gaya makan sambil berdiri, dengan makan sambil jalan, itu keberatan dia. Nah, dulu kita di kampung mungkin sholat, entah di awal waktu, entah di akhir, kadang-kadang nggak sholat pun, sampai di rumah dulu kepanasan setannya. Reaksi dari panas itu, nampaklah dia. Mana reaksinya? Melanggar adab suluk dilakukan. Itu reaksi itu. Di dalam kelambu tak buka, waktu berzikir macam yang dipikirkan. Ini akhirnya melanggar adab. Bahkan yang menyediakannya saya lihat pagar pun dilewat, panitia udah pusing panitia. Memang kalau manusia tuan-tuan, terus terang, kalau manusia tidak bisa dipagar. Nah, pagarnya iman cuma. Mau dipagar semanapun, kalau yang namanya manusia mau buat salah, ya tetap saja. Nah, dikasih tahu jangan lewat tuan, apa? Pulang apa jangan pulang di sini. Begitu dia. Umpamanya begitulah kira-kira. Nah, itu setan-setan kecil tuh, setan kecil. Setan kecil ini bukan main, pengaruhnya tuan. Mana pengaruhnya? Dilihat yang lain, boleh rupanya seperti itu. Ada nanti kawan kita melanggar pantang kan, makan sodak dari luar. Terus dia bilang, saya nih tuan, udah pun melanggar pantang, makan indomie pun saya gak sedih pun. Biar tahu tuan, orang yang dihukum tuh, orang yang kena pantang masih sakit perut itu masih ada kasih sayang masalah. Tapi kalau udah gak sakit lagi, itu udah bahaya tuan. Ya harus tahu juga. Nah, harus kita dalam suluknya ini harus diperhatikan. Kalau udah nggak sakit, itu sebenarnya kita sudah di garis luar itu. Mau pantang apapun nggak gelisah lagi, nggak sakit lagi, nggak apa-apa, udah sahabat Fir'aun ya itu sebenarnya. Sakit ngomongnya begitulah. Karena sakitnya yang mati juga diterbangkan oleh merah. Apakah kita mau? Makanya jamaah sekalian jangan sembarangan kita dalam bersuluk deh. Umpamanya ini saya kepal nih kepal suluk nih. Ada khalifah nih, udah jamaah kelas berat nih, mau yang larang siapa pun tak ada nih. Kenapa? Saya
sudah coba saya langgar pantang, lapor kasih naik juga gaji saya. Makan enak pun nggak sakit perut saya. Jadi menurut saya, kata dia, menurut saya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia tidak tahu di saat itu masa sudah melepaskan diri daripada dia masuk kerja lagi. Kenapa bisa nggak kerja lagi? Karena dia sudah tidak merasa adanya hadir masa di dalam setiap gerak-gerak geriknya. Makanya sering kita dengar al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Siapa saja tuan-tuan, kalau sudah nggak ada lagi adab, kita bisa pakai. Guru-guru kita terdahulu sering bilang, adab itu seperti roti kalau dibawa ke gaya luas tanpa bungkus. Ilmu tanpa adab seperti roti yang tak berbungkus. Dibawa roti dari Medan ke Besilamni, nggak ada kotaknya. Kira-kira sampai di sini selera nggak kita makan? Nggak akan selera kita makan. Kenapa? Karena nggak ada bungkusnya. Maka adab itu yang menjaga ilmu kita. Hadirin jamaah sekalian, saya ada membuat satu pepatah di pesantren kita. Saya buat seperti ini. Wusulul ilmi bita'allum wa tahfizuhu bil amal wal adab wa ziyadatuhu bi an takuna mu'alliman. Sampainya ilmu kepadamu dengan belajar. Untuk menjaga ilmu tersebut, wa tahfizuhu bil amal wal adab, menjaga ilmu tersebut dengan dua perkara, dengan mengamalkannya dan menjaga adabnya. Kita belajar di Solo kaji 5.000. Kalau mau kekal kaji 5.000 itu sampai 11.000, 5.000 tidak hilang, maka amalkan zikir 5.000 meski pindah 60, meski pindah 10 jasad, meski pindah hadis, meski pindah hukum apapun kajiannya. Jangan tinggal kaji rendah. Karena itu kunci jemaah. Bil amal wal adab, dan jaga adabnya. Bagaimana adab orang Solo? Kalau kaji 5.000 bagaimana adabnya? Kalau kita tak jaga adab, tidak ada. Karena datangnya adab ini dari dua. Satu dari ilmu, yang kedua daripada amal. Itu datang amal. Seseorang itu bisa memiliki adab di dalam tubuhnya. Pertama kalau dia belajar tentang adab kamar mandi, adab makan, adab bersama guru, adab berjalan bersama guru, adab berjumpa sama guru. Itu dari belajar. Tetapi ada adab yang datang dari amal, dari rasa yang terdalam dia, sehingga terpimpin nafsu dia, geraknya itu tidak sengaja berjalan sesuai adab. Nah itu dengan amal. Banyak beramal. Amal itu betul-betul bekas. Zikir 5.000 itu betul-betul ada bekas zikir 5.000. Ketika dia menyebut nama Allah, kerja otak. Akal kerja. Kerjanya apa? Ingat zat Allah yang Maha Suci. Dengan penuh kesadaran dia mengingat nama itu adalah nama bagi zat yang Maha Suci, yang menciptakan alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau itu tidak kerja, maka zikir itu nanti bekasnya cuma kecil, sedikit, sehingga nggak ada pengaruh, tidak berubah akhlak, tidak berubah perilaku, mata memerah. Kenapa? Tugasnya dalam menjalankan adab dan zikir tidak dia jalankan. Hadirin jemaah sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di Kupas Ustaz Irwansyah LC sedikit. Sebenarnya apa ilmu tasawuf ini? Ilmu tasawuf ini kata beliau konsepnya ada 3, tapi kemarin beliau terangkan 1. Takhalli, tahalli, dan tazalli. Ya. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli, segala yang kotor-kotor itu buang. Segala yang kotor-kotor dalam diri, ada ilmu hitam, tinggalkan. Ada kerjaan haram, tinggalkan. Ada sifat buruk, buang. Ada iri, buang. Ada dengki, buang. Jangan bawa ke rumah suruh. Nah, kalau sifat asli kita memang dengki, ya udah. Itu berat. Mau dimasukkan kata tahalli nanti, sifat-sifat terpuji tak pengaruh. Kenapa? Karena keburukannya belum
Maka pertama, takhalli. Di dalam kita takhalli itu kerjanya mandi taubat atau bertaubat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Makanya pertama masuk suluk mandi tobat. Mandi tobat itu serius tuan-tuan. Jangan gak serius. Ini kita kadang-kadang istighfar pun gak serius. Astagfirullah. Hati tak kemana. Saya waktu dibanyak oleh Tuan Syekh, guru kita Tajudin Al-Mudawar, ketika menyatakan istighfar, hendaklah hadir dalam hati memohon ampun kepada Allah. Ingat atas segala dosa yang berbuat, sengaja tak sengaja, karena bodoh atau karena tidak tahu, karena sengaja atau tidak sengaja, karena kekurangan ilmu atau karena kelalaian. Minta ampun, sadari, astagfirullah. Maka ketika itu jemaah, kita tak boleh lepas dari wanita kita, supaya sungguh-sungguh kita, supaya ada harga diri dulu. Kita ini datang kemari tuan-tuan, datang dari lautan dosa, datang dari lautan, walaupun saya datangnya tetap dari lautan dosa. Tuan-tuan Khalifah mungkin zikir udah banyak, saya sudah 70.000 tuan, kali 7 udah jadi masuk surga. Gak ada itu. Kita buat amal ini bukan cari surga. Ilahi anta maksudi walaga. Maka jangan waktu kita berbahan kepada guru dulu, kita harus ingat waktu istighfar, supaya karena kuncinya zikir kita dulu, taubat kita bagus. Kalau taubatnya tidak benar-benar, nanti zikir itu tidak mau duduk. Kalau takhalli tidak baik, tahallinya tidak jalan tuan. Ini minta maaf bapak dan ibu. Kalau taubat kita baik, maka zikir kita baik. Tuhan, zikir saya kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak. Apa yang membuat tidak hidup? Mungkin ada makan haram, mungkin ada bicara haram, mungkin ada melihat yang haram. Itu yang menghalangi zikir itu masuk ke seluruh anggota tubuh. Karena yang haram tidak akan menyatu dengan yang suci. Maka setiap awal pekerjaan, sholat diawali wudu. Wudu jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main, jangan bercanda wudu. Sirah macam tenaga aja wudunya. Sirah, ya disapu lah. Tuan Syekh Asmar seringkali kasih tahu saya kalau di dalam mobil, sayang tuan, kalau wudu tak benar. Begitulah. Sholat itu wudu perlu benar. Kalau nggak benar wudu nggak benar sholatnya. Nggak sah wudu nggak sah sholatnya. Begitu juga zikir kita, nggak wudu zikir kita kalau nggak benar tobat benar. 10 hari ini kerja ibadah kita. Jadi tuan-tuan sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takhalli. Yang kedua namanya tahalli, yang menghiasi diri dengan perbuatan terpuji. Ada zikir, ada selawat, ada sedekah, akhlak baik. Dihiasi. Ini hiasannya setiap hari. Kalau saya bilang cari usaha. Bagaimana orang lain supaya usaha begitu aja Pak. Tidak usah diuji orang tua. Saya mau uji Khalifah, sabar nggak menghadapi saya? Bahaya itu. Saya mau uji wakil mursyid dari Galuh Masjid, sabar nggak lihat saya? Kalau ditumpuknya berarti nggak sabar. Nah diujinya lah. Sampai sensial ini kan ngeri kita. Kita yang mau suluk, butuh ilmu, butuh amal, kita pula yang menguji orang-orang yang ada di dalam halaqah ini. Ngeri sudah. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga ini semua. Ini hiasi dengan perbuatan baik yang menyenangkan. Kalau ada uang, beli ikan jeruk banyak-banyak, kasih sama saya. Allah, membaca umur dan rezeki, kasih sama Tuan Nurdin, Tuan Syekh Nurdin, doakannya kita. Hiasi dengan yang baik-baik. Ini perhiasannya hari-hari yang dilihat. Yang nggak beruntung-untung lah jalan keluar, yang merokok lah sambil jalan, udah
maunya kan tutup aib kita. Merokok salah, dia salah. Nah, salahkan itu ya, serahkan Tuhan lah. Cuman kadang-kadang kalau udah merokok sambil jalan itu udah keterlaluan. Sambil jalan, seluruh dilihat tuh, seolah-olah jawabannya nggak senang Tuhan ya. Bukan nggak senang, memangnya sakit hati ya. Jadi jangan diuji hati-hati para pembimbing yang ada di sini. Nah, jangan diuji. Sama kita belajar Tuhan. Nggak ada yang maksum di sini. Tidak ada yang lepas daripada dosa. Semua kita di sini masih ada. Jadi karena itu jaga. Kiasi aja dengan yang tahalli, dengan yang baik-baik. Nah, kalau berbicara, bicaralah yang bermanfaat, yang menyenangkan hati orang lain, yang orang sempit dadanya menjadi lapang, yang melemut jadi tertawa. Melemut, ketawa. Lumayan, ini nengok wajah kita kawan, yang senyum pun jadi berkawan. Ada. Inilah tahalli. Kemudian setelah tahalli naik derajat seseorang kepada tahalli, setelah itu baru tazalli. Senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaranku pendengarannya, penglihatanku penglihatannya. Hadirin jemaah sekalian, jaga adab semampu kita. Yang mampunya sampai mana? Seperti yang dikatakan tuan guru kita kemarin. Adabnya kalau ngomong sesama orang Sulu 14 kalimat. Kalaupun tidak bisa lebih, jangan terus berlebihan kali. Minimal dalam bercerita jangan bikin sakit hati orang lain. Bisa minimalisirlah segala hal-hal yang bisa mempengaruhi ibadah kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini tidak lama. Tidak lama. Saya 2 tahun yang lalu suluk bersama Tuan Imron, Tuan Syekh Imron. Dia bilang, Tuan sudah muda, dia Tuan, datang dulu ke bersilam. Dia Tuan, datang saya bersilam. Kata dia, Tuan, umur saya ini tidak lama. 2 minggu setelahnya beliau meninggal dunia. 2 tahun yang lalu butuh bersama, tadi saya lihat masih ada gambar beliau. Beberapa tahun yang lalu kami masih dengan Tuan Asmar, masih di Galuar sama Syekh Tajudin. Hari ini kan. Karena itu tuan-tuan sekalian, manfaatkan waktu ini untuk beramal. Ini nggak dapat sama semua orang. Jalan kita ini ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sudah berada di gerbong yang benar. Sudah berada di jalan lurus, bersama di bawah bimbingan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah secara bersanad, terbukti dari mulai waliullah Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Sulaiman Zudi, Syekh Abdul Wahab, Syekh Daud, Syekh Tajudin Al-Mudawwar. Kita sama-sama saksikan nikmat itu. Kita berada siratal ladzina an'amta 'alaihim, berada di jalan orang yang pernah diberi nikmat Allah, di jalan yang benar. Kita di jalan itu. Walaupun kita suluk sambil bercanda, kita sudah di gerbong yang benar, sudah berada di dalamnya. Apalah salahnya kesempatan ini kita manfaatkan untuk menyenangkan hati tubuh kita. Halqah ini dibangun oleh Tuan Syekh Muhammad Daud. Sudah banyak berkorban Tuan Syekh Tajudin Al-Mudawwar. Jadi tuan-tuan kalau main-main di sini, main-main di amalan guru kita. Makanya kalau masuk kelompok assalamualaikum, kita yakin masalah itu ada. Karena kita diajarkan ke anak pertama. Jadi tuan-tuan kalau hari-hari terus merasa ada, hilang itu. Jangan sampai sholat kita tidak khusyuk lagi, tawajuh kita ambar, tidak ada lagi rasanya. Lalu orang bilang, kan beda ya sekarang sama dulu. Tidak ada beda, yang intinya kita. Kita pandang guru kita itu siapa?
Kita pandang dia wali Allah, maka apapun yang dia kerjakan, yang dia perintahkan, amalkan. Insya Allah keyakinan itu akan menyampaikan kita kepada yang dimaksud. Karena kita harus belajar. Tuan-tuan sekalian rahmati Allah, kalau sudah sampai ke dalam gelapnya pintu kubur, Tuan Syekh Tajuddin asal Mubarak, beliau nangis. Dia bilang, orang itu seperti di lautan, seperti di dalam lautan terombang-ambing ketika menghadapi sakaratul maut, mengharapkan pertolongan. Lihatlah setelah meninggal dunia dikelilingi oleh orang yang saudara-saudara sanak famili, menangis semua. Setelah itu dimasukkan, disolatkan, dimandikan, disolatkan, dibawa ke liang kubur, gelap gulita, naik ruh. Adakah ruh kita ini tuan-tuan ketika nanti kembali baunya harum atau baunya busuk? Dunia ini sementara. Maka dari itu jemaah sekalian rahmatullah, sungguh-sungguh masail itu kita ulang pagi petang, 4 kali kita bertawazu. Khatam khawzakan dibuat itu mengundang masail. Pernahkah kita merasa dia hadir di tengah-tengah kita? Ketika kita tutup mata, ketika kita tongkakkan lidah ke langit-langit, pernahkah rasa zikir itu menyentuh seluruh anggota tubuh kita? Dengan khauf, dengan takut, dengan mahabbah, dengan roja, dengan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahmatullah, penting kata Imam Al-Ghazali 3 ilmu harus dipelajari. 1 ilmu tauhid atau akidah, yang kedua ilmu fikih atau ilmu syariat, yang ketiga ilmu tasawuf atau ilmu tarekat. Tauhid supaya Tuhan kita sama dengan Tuhan yang disembah Rasulullah. Fikih supaya cara ibadah kita sama dengan cara Rasulullah. Tasawuf supaya rasa kita dalam beribadah sama dengan rasanya Rasulullah SAW. Maka ulama membuat disiplin ilmu. Dalam ilmu batin ada tarekat, dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat ibadah ada fikih. Hadirin yang masuk, tidak ada yang kita boleh sepilihkan. Karena itu sebagai penutup, banyak-banyaklah buat amal, banyak-banyaklah buat baik. Jangan pernah berhenti menyenangkan orang lain. Senangkanlah hati guru kita, jangan buat guru kita risau. Senangkanlah hati teman kita, jangan buat dia sakit hati. Itu mungkin tausiah singkat dari kami untuk diri kami dan untuk kita sekalian. Kami berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ada salah dari ucapan kami mohon diperbanyak maaf. Adab lebih tinggi daripada ilmu, karena dijaga adab sekecil apapun yang kita tahu. Yang tak tahu tidak usah kerjakan, tapi yang tahu usahakan diamalkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.